Berjumpa kembali rekan Dao yang menjadi kebanggaan Bude Yanti. Pada saat ini kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Babang Tamfan Xiaoyan yang sedang kembali melanjutkan perjalanan bersama dengan Huo Zhixiaya dan Xuan Huang. Di sisi lain, pasukan klon Tuan Su tampak telah mengetahui posisi Xiaoyan dan bergegas mendekat. Sementara itu, di alam mistik surga barat, tepat di kehampaan tempat Dewa Taisu sebelumnya menghilang, sesosok wanita cantik perlahan muncul. Setiap langkah yang diambil Miao Lian Hua membuat bunga ratai bermekaran di bawah kakinya dan memancarkan cahaya suci yang menerangi kehampaan di sekelilingnya. Setelah mengamati area itu beberapa saat, Miao Lian Hua menyadari bahwa seluruh jejak aura telah lenyap tanpa meninggalkan bekas sedikit pun. Berdasarkan informasi dari slip giok yang diterimanya, makhluk-makhluk jahat dari Taiksu sebelumnya sempat muncul di tempat itu. Namun, kedatangannya tetap terlambat selangkah. Miao Lian Hua menilai bahwa apabila dirinya lebih cepat, para makhluk Taiksu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk kembali hidup. Kebencian Miao Lian Hua terhadap Taisu terlihat jelas dari nada suaranya. Setelah memastikan tidak ada lagi aura yang tersisa, Miao Lian Hua segera meninggalkan kehampaan tersebut. Tidak lama kemudian, Miao Lian Hua tiba di bintang penekan iblis. Di dalam gua yang menjadi tempat penyegelan tubuh Mosu masih terpisah menjadi beberapa bagian dan tetap berada di balik segel yang sangat kuat. Tatapan Miao Lian Hua menyapu seluruh gua, memeriksa setiap sudut beserta segel yang mengelilinginya. Setelah memastikan semuanya masih utuh, Miao Lian Hua memperkirakan bahwa tujuan kemunculan Taiksu kemungkinan besar berkaitan dengan Mosu. Menurut penilaiannya, meskipun tubuh asli Raja Iblis itu masih disegel, kelicikan Mosu membuatnya sangat mungkin terus mencari berbagai cara untuk membebaskan diri selama beberapa tahun terakhir. Miao Lian Hua kemudian melangkah lebih dalam memasuki gua. Begitu menyadari kedatangan tamunya, kepala Mosu yang melayang di udara segera membuka pembicaraan. Mosu dengan sengaja menggoda Miao Lian Hua dan berkata bahwa Miao Lian Hua kembali mengunjunginya dan bahkan meminta agar segelnya dilepaskan supaya dirinya bisa memperoleh kebebasan. Namun, Miao Lian Hua sama sekali tidak tertarik menanggapi provokasi tersebut. Dengan satu jentikan jari, kepala Mosu itu langsung meledak menjadi kabut berdarah. Meski kelapanya hancur, suara Mosu tetap menggemak di seluruh gua. Raja Iblis itu justru menganggap serangan tersebut sebagai sesuatu yang menyenangkan. Mosu bahkan dengan sengaja mengatakan bahwa pukulan adalah tanda kasih sayang dan berharap Miao Lian Hua terus memperhatikannya. Akan tetapi, Miao Lian Hua mengabaikan seluruh ucapan itu seolah tidak mendengarnya sama sekali. Dengan tenang, Miao Lian Hua membentuk beberapa segel baru di atas segel lama. Ia memperkuat penjara yang telah membelenggu Mosu selama bertahun-tahun. Setelah seluruh segelai dipasang, Miao Lian Hua kembali melangkah pergi dengan gerakan anggun seperti bunga rata yang bermekaran. Baru setelah sosok Miao Lian Hua benar-benar menghilang, wajah Mosu seketika berubah muram. Seluruh sikap genit yang sebelumnya diperlihatkan ternyata hanyalah sandiwara untuk mengacaukan pikiran Miao Lian Hua. Mosu berharap wanita itu merasa jijik sehingga jarang datang memeriksa bintang penekan iblis. Dengan begitu maka peluang untuk meloloskan diri akan menjadi lebih besar. Sebaliknya setiap kali Miao Lian Hua datang, wanita itu justru selalu membuat teknik segel baru yang membuat jalan pelarian Mosu semakin mustahil. Raja Iblis itu segera sangat frustasi karena tidak satupun hubungan karma yang telah disiapkannya membuahkan hasil. Sementara itu, jauh di tempat lain, Xiaoyan akhirnya berhasil keluar dari gerbang hijau setelah melalui pertarungan yang sangat melelahkan. Seluruh tubuh Xiaoyan dipenuhi dengan luka parah hingga napasnya menjadi tersengal-sengal. Namun begitu melewati gerbang pertempuran, semua luka di tubuh Xiaoyan langsung pulih seperti semula. Pengalaman bertarung di dalam gerbang itu membuat Xiaoyan semakin menyadari bahwa mekanisme pertarungan di sana memiliki banyak pemiripan dengan perang Dewa Kekacauan.
Selama waktu yang panjang, Xiao Yan terus menantang gerbang hijau berulang kali. Tujuan Xiao Yan bukan lagi sekedar meraih kemenangan, melainkan menguasai setiap detail pertarungan hingga mampu menang dengan mudah. Seiring berjalannya waktu, gerakan Xiao Yan juga mulai dipenuhi dengan cahaya merah. Teknik yang digunakan perlahan memperlihatkan cikal bakal simfoni penghancur milik penguasa pemusnahan. Kekuatan Xiao Yan kini bukan lagi sekedar ledakan kehancuran yang kasar, melainkan mulai memiliki ritme yang jauh lebih sempurna. Meski demikian, Xiao Yan memahami bahwa penguasa pemusnahan yang berada di dalam gerbang hijau belum berada pada kondisi terbaiknya. Lawan itu bahkan masih jauh dari puncak kekuatan semasa hidupnya. Jika Xiao Yan ingin memiliki peluang 50% untuk bertahan pada proses infus esensi api berikutnya, maka gerbang biru adalah tantangan yang wajib ditaklukkan. Dengan menarik napas panjang, Xiao Yan pada akhirnya melangkah memasuki gerbang biru. Begitu memasuki ruang tersebut, pemandangan yang terlihat benar-benar berbeda. Tidak ada lagi suasana sunyi seperti gerbang putih ataupun aura dingin di gerbang hijau. Seluruh ruang dipenuhi dengan cahaya merah menyala yang seolah menjadi perwujudan kehancuran itu sendiri. Di tengah lautan cahaya tersebut, sosok penguasa pemusnahan perlahan terbentuk dengan wujud yang jauh lebih nyata dibandingkan dengan sebelumnya. Aura yang dipancarkannya terasa begitu hidup seolah penguasa pemusnahan benar-benar bangkit kembali dari masa lalu. Sosok itu tampak seperti dewa kehancuran yang melintasi ruang dan waktu. Mata dinginnya memancarkan tekanan mengerikan, sementara lautan api pemusnahan di sekelilingnya membentuk sebuah domain api yang sesungguhnya. Berdiri di dalam wilayah itu, Xiao Yan langsung merasakan tekanan yang berkali-kali lipat lebih besar daripada sebelumnya. Tanpa memberikan kesempatan sedikit pun, penguasa pemusnahan langsung menyerang. Dengan satu jentikan jari, cahaya merah pekat melesat menembus kehampaan menuju ke arah Xiao Yan. Hampir bersamaan, Xiao Yan menggunakan teknik yang sama untuk menghadang serangan tersebut. Dua kekuatan identik saling bertabrakan dan memenuhi ruang dengan ledakan api pemusnahan. Namun hanya dalam satu benturan, tubuh Xiao Yan langsung terpental jauh, darah menyembur dari mulutnya, sementara wajahnya dipenuhi dengan keterjekutan karena pertukaran pertama berakhir dengan kekalahan telak. Sesaat kemudian, Xiao Yan pun kembali muncul di luar gerbang biru. Meskipun kalah tanpa perlawanan, berarti semangat bertarung Xiao Yan sama sekali tidak padam. Sebaliknya, Xiao Yan mulai memahami bahwa kecepatan, kekuatan, dan tekad penguasa pemusnahan telah mencapai tingkat yang sama sekali berbeda. Semua pengalaman yang diperoleh dari gerbang hijau ternyata hanya membuat kekalahan kali ini terasa sedikit lebih baik. Sejak saat itu, setiap pertarungan berubah menjadi penindasan sepihak. Serangan penguasa pemusnahan mengalir tanpa henti layaknya badai, namun setiap kali serangan selalu tepat sasaran dan mematikan. Api pemusnahan milik lawannya tampak sama persis dengan milik Xiao Yan, tetapi setiap benturan selalu berakhir dengan kehancuran teknik Xiao Yan. Xiao Yan tidak mampu memastikan apakah perbedaan tersebut berasal dari tekad, pengendalian api, atau pemahaman yang jauh lebih tinggi. Yang pasti penguasa pemusnahan tampak seperti perwujudan aturan kehancuran itu sendiri dan mampu menghapus segala keberadaan hanya dengan setiap gerakan sederhana. Dalam setiap pertarungan, Xiao Yan juga mulai menyadari bahwa kekuatan sejati penguasa pemusnahan kemungkinan telah melampaui tingkat ke-6 alam kenaikan surgawi. Hal itu membuat Xiao Yan bertanya-tanya mengapa makhluk sekuat itu tetap bisa gugur. Jika sosok seperti penguasa pemusnahan masih hidup di alam ilahi atau dunia sensi, maka dunia Taiksu pasti tidak akan pernah berani bergerak sembarangan. Semakin lemah bertarung, Xiao Yan akhir menemukan inti kekuatan dari lawannya. Penguasa pemusnahan selalu mengendalikan seluruh ritme pertempuran, tidak hanya mengatur ledakan kekuatannya sendiri. Ritme tersebut juga mampu mengganggu dan menekan setiap upaya serangan balasan dari Xiao Yan.
Xiaoyan merasa seperti terjebak dalam pusaran kehancuran yang terus menyeretnya mengikuti irama lawan hingga seluruh tenaganya terkuras. Setelah mengalami 100 kekalahan tanpa satupun kemenangan, Xiaoyan melayang di luar gerbang pertempuran dengan tatapan penuh perenungan. Xiaoyan menyadari bahwa jika terus mengulang cara yang sama, hasilnya tidak akan pernah berubah. Pada saat itulah Xiaoyan mengingat prinsip kultivasi yang diperoleh oleh dewa asli. Prinsip itu adalah seorang ahli sejati harus memiliki keberanian untuk memulai kembali dari awal. Karena pemahaman itu, Xiaoyan memutuskan kembali ke tingkat keempat mimpi kehampaan. Di sana Xiaoyan menggunakan seluruh kemampuan yang telah dikuasainya untuk terus melakukan deduksi terhadap teknik bertarungnya sendiri. Xiaoyan mengembangkan setiap gerakan hingga mencapai batas yang lebih tinggi lagi. Kali ini Xiaoyan menghabiskan waktu yang jauh lebih lama di alam mimpi kehampaan. Xiaoyan memahami bahwa penguasa pemusnahan memerlukan waktu yang sangat panjang untuk mencapai kesempurnaan. Dengan bantuan menara Void dan alam mimpi kehampaan, Xiaoyan percaya dirinya juga dapat menempuh jalan yang sama selama tetap teguh pada keyakinan dan tak menyerah. Setelah melewati rangkaian pertempuran yang panjang dan penuh dengan penderitaan, Xiaoyan kembali memasuki tingkat keempat alam mimpi kehampaan tanpa sedikit pun keraguan. Berbagai ujian sebelumnya telah menempat tekadnya hingga jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Kali ini Xiaoyan langsung memulai pertarungan melawan penguasa pemusnahan yang muncul dari gerbang putih. Saat memasuki gerbang itu, Xiaoyan seolah berubah menjadi sosok penguasa pemusnahan itu sendiri. Xiaoyan mengendalikan kehendak penghancuran dengan jauh lebih sempurna dan berhasil mengalahkan lawannya menggunakan dominasi api pemusnahan yang nyaris sempurna. Setelah melewati gerbang putih, Xiaoyan segera menuju ke gerbang hijau. Walaupun tantangan di sana masih sangat berat, seluruh proses berlangsung jauh lebih lancar daripada percobaan-percobaan sebelumnya. Beberapa lawan tetap memaksanya bertarung habis-habisan. Namun, setiap pertempuran berhasil Xiaoyan menangkan. 5 pertarungan berturut-turut berakhir dengan kemenangan membuat pemahamannya terhadap api pemusnahan semakin mendalam. Tekad Xiaoyan kini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih kokoh bagaikan senjata ilahi yang terus ditempak melalui ribuan ujian tanpa henti. Setiap kekalahan yang pernah Xiaoyan alami tidak lagi menjadi beban, melainkan menjadi batu loncatan untuk terus menyempurnakan diri. Xiaoyan meyakini bahwa tidak ada lawan yang benar-benar tidak dapat dikalahkan. Penguasa pemusnahan memang sangat kuat, namun tetap memiliki kelemahan. Jika sosok itu dapat dilukai, maka suatu hari nanti pasti dapat dikalahkan. Dengan keyakinan tersebut, Xiaoyan kembali melangkah memasuki gerbang biru. Aura penguasa pemusnahan yang sangat dikenalnya segera menyelimuti seluruh ruang. Namun, kali ini tidak ada sedikit pun niat untuk mundur. Seluruh pikiran Xiaoyan hanya berisi satu tujuan, yaitu bertarung hingga akhir tanpa menyisakan jalan mundur. Seketika tubuh Xiaoyan pun melesat secepat kilat. Api pemusnahan yang mengelilingi tubuhnya telah menyatu sepenuhnya dengan kehendaknya. Cahaya merah pekat memenuhi langit sementara kehampaan terus mengguncang akibat benturan kekuatan penghancur yang luar binasa dahsyat. Meskipun cahaya merah milik Xiaoyan masih beberapa kali dihancurkan oleh serangan lawan, kekuatan serangannya kini tidak lagi kalah jauh dari penguasa pemusnahan. Kedua belah pihak saling melancarkan serangan tanpa mempedulikan pertahanan. Cahaya merah yang tajam terus menembus tubuh masing-masing hingga luka-luka bermunculan di sekujur tubuh mereka. Melalui pertempuran berulang kali, Xiaoyan akhirnya memahami inti sebenarnya dari gaya bertarung penguasa pemusnahan. Lawan itu selalu memilih menghancurkan musuh menggunakan serangan paling ekstrim, bahkan jika tubuhnya sendiri harus mengalami kerusakan selama lawannya kehilangan kemampuan melawan. Maka kemenangan tetap menjadi miliknya. Akan tetapi metode tersebut memiliki kelemahan yang sangat fatal. Penguasa pemusnahan sama sekali tidak memiliki ruang untuk melakukan kesalahan.
Xiao Yan juga memahami untuk mengalahkan lawan itu tidak diperlukan terlalu banyak serangan. Selama 2 semburan api pemusnahan berhasil mengenai sasaran, penguasa pemusnahan pasti akan menerima luka berat. Sayangnya, lapisan api pemusnahan yang menyelimuti tubuh lawan hampir tidak memiliki celah sama sekali sehingga sangat sulit untuk ditembus. Karena itulah Xiao Yan memilih jalan yang paling berbahaya. Xiao Yan memanfaatkan keunggulan daya tahan tubuhnya untuk bertukar luka secara langsung. Cahaya merah tua terus berjatuhan seperti badai, sementara tubuh Xiao Yan dipenuhi dengan luka yang mengeluarkan darah emas. Dalam pertarungan yang sangat brutal itu, akhirnya salah satu serangan api pemusnahan berhasil menembus pertahanan penguasa pemusnahan dan melukai tubuh lawannya. Pengalaman dari begitu banyak pertarungan membuat Xiao bukan hanya semakin menguasai api pemusnahan, tetapi juga memahami setiap gerakan penguasa pemusnahan hingga ke detail kecil. Xiao Yan mengetahui cara bertahan, mengetahui kelemahan lawan, dan perlahan menemukan jalan menuju kemenangan. Pada akhirnya pertarungan kedua belah pihak sama-sama mengalami luka berat. Xiao Yan telah mengerahkan seluruh kekuatannya hingga pertempuran hanya berakhir imbang. Meskipun belum mampu menang, hasil itu sudah jauh lebih baik dibandingkan seluruh kekalahan telak yang pernah Xiao Yan alami sebelumnya. Kini Xiao Yan benar-benar telah menyentuh kelemahan penguasa pemusnahan dan melihat secerkah harapan menuju kemenangan. Tanpa membuang waktu, Xiao Yan kembali melancarkan tantangan berikutnya. Xiao Yan sekali lagi mengerahkan seluruh kekuatan hingga batas maksimal, namun hasil akhirnya masih hampir sama di mana pertarungan kembali berakhir tanpa adanya pemenang. Setelah keluar dari gerbang biru, Xiao Yan pun mengerutkan kening. Hasil tersebut masih jauh dari yang diharapkan oleh Xiao Yan. Meski begitu, 2 pertarungan yang hampir berakhir seri telah membuka pemahaman yang jauh lebih dalam mengenai hakikat kehancuran. Xiao Yan menyadari bahwa selama belum berhasil menang, satu-satunya pilihan adalah terus mencoba tanpa henti. Xiao Yan pada akhirnya kembali memasuki alam mimpi kehampaan. Berulang kali Xiao Yan memproses seluruh pengalaman tempurnya, menghubungkan setiap pemahaman baru, lalu mencoba menyingkap misteri api pemusnahan yang lebih dalam. Setelah beberapa kali percobaan, Xiao Yan kembali berdiri di depan gerbang biru. Berkat kegigihan, keyakinan yang tidak pernah goyah, serta bantuan menara pemurnian, Xiao Yan memperoleh kesempatan untuk terus mengulang tantangan tersebut. Namun, bagi Xiao Yan, waktu kini menjadi sesuatu yang sangat berharga. Xiao Yan telah kehilangan klon dewa asli, sementara keadaan Sensi hingga saat ini masih belum diketahui. Setiap detik yang terbuang membuat situasi menjadi semakin berbahaya. Oleh sebab itu, Xiao Yan harus berhasil menguasai api pemusnahan secepat mungkin agar mampu menghadapi krisis besar yang akan datang. Untuk ketiga kalinya, keempat kalinya, hingga kelima kalinya, Xiao Yan terus mengulang seluruh ujian sejak gerbang putih. Setiap kekalahan berubah menjadi pengalaman baru, sementara setiap kemenangan membuat pemahamannya terus berkembang. Saat memasuki percobaan kelima, seluruh keraguan di dalam tatapan Xiao Yan telah menghilang sepenuhnya. Yang tersisa hanyalah keyakinan mutlak yang lahir dari pertempuran tanpa akhir. Keyakinan itu bukan berasal dari kesombongan, melainkan dari kepercayaan penuh terhadap kemampuan yang telah ditempa melalui begitu banyak ujian. Dengan satu langkah, Xiao Yan kembali menghadapi penguasa pemusnahan. Hujan cahaya merah segera memenuhi seluruh ruang. Xiao Yan melancarkan serangan paling ganas yang pernah digunakan. Penguasaan api pemusnahan terus meningkat sehingga mencapai keadaan yang hampir sempurna membuat tubuh dan api seolah benar-benar menyatu sebagaimana penguasa pemusnahan. Ledakan demi ledakan juga pada saat ini mengguncang kehampaan. Cahaya merah terus bertabrakan tanpa henti, dan setiap serangan Xiao Yan kini mengandung pemahaman yang jauh lebih dalam terhadap ritme kehancuran. Xiao Yan tidak lagi hanya mengikuti tempo serangan lawan, melainkan memulai menciptakan ritme penghancurannya sendiri.
penguasa pemusnahan tetap menunjukkan kekuatan luar binasa, tetapi kali ini Xiao Yan mampu mengimbanginya sepenuhnya, bahkan Xiao Yan mulai melancarkan serangan balik yang lebih cepat, lebih licik, dan lebih sulit diprediksi. Pertempuran pun pada akhirnya seketika mencapai puncaknya. Penguasa pemusnahan mengumpulkan seluruh api pemusnahan di dalam kedua tangannya. Ia mempersiapkan serangan penentu yang mengandung seluruh kekuatan penghancurannya. Namun, seluruh gerakan tersebut telah dipahami Xiao Yan segera menggunakan teknik yang sama persis. Dua cahaya merah pekat bertabrakan dengan kekuatan yang menggetarkan kehampaan. Pada saat benturan itu terjadi, cahaya merah lain tiba-tiba muncul dari belakang penguasa pemusnahan dan langsung menembus jantung lawan. Serangan mendadak itu membuat tubuh penguasa pemusnahan bergetar hebat, sementara serangan balasannya kehilangan kendali. Melihat kesempatan tersebut, Xiao Yan segera mengerahkan seluruh kekuatan yang dimilikinya. Api pemusnahan memenuhi langit seperti lautan api yang tak berujung. Dalam sekejap tubuh penguasa pemusnahan dilalap kobaran api hingga berubah menjadi abu. Sementara itu, Xiao Yan pada saat ini hanya mengalami luka ringan. Setelah akhirnya meraih kemenangan yang lama dikejar, Xiao Yan perlahan keluar dari gerbang biru. Xiao Yan memahami bahwa kemenangan tersebut bukan sekedar hasil dari satu serangan terakhir, melainkan buah dari perjuangan yang telah ditempak melalui pertempuran tak terhitung jumlahnya. Tanpa bantuan menara pemurnian, Xiao Yan memperkirakan bahwa kemenangan semacam itu mungkin baru dapat diraih setelah ribuan bahkan puluhan ribu tahun. Kehendak penghancuran memang berada jauh di luar pemahaman kebanyakan kultivator. Tatapan Xiao Yan pada akhirnya segera berubah menjadi dingin. Dalam hati Xiao Yan muncul perasaan asing berupa rasa jijik terhadap seluruh makhluk hidup. Xiao Yan segera menyadari bahwa inilah pengaruh api pemusnahan yang pernah diperingatkan oleh Huo Zhixiaya. Api pemusnahan perlahan mengikis sifat manusia dan mempengaruhi hati penggunanya. Mulai saat itu, menjaga jati diri akan menjadi ujian yang jauh lebih sulit bagi Xiao Yan. Tatapan Xiao Yan pada akhirnya selanjutnya beralih menuju ke gerbang ungu. Hanya dengan melihatnya, Xiao Yan sudah mengetahui bahwa bahkan alam mimpi hampa pun belum mampu memberikan kesempatan untuk menaklukkan gerbang tersebut, kecuali suatu hari nanti Xiao Yan benar-benar mencapai tingkat kekuatan yang setara dengan penguasa pemusnahan sekaligus membawa api pemusnahan menuju tingkat yang lebih tinggi. Gerbang ungu masih mustahil untuk ditaklukkan. Akhirnya setelah menenangkan seluruh gejolak di dalam hati, Xiao Yan tiba-tiba merasakan firasat yang sangat kuat. Naluri yang telah ditempak melalui berbagai pertempuran hidup dan mokat membuat Xiao Yan segera menyadari bahwa pengejar dari Taiksu kembali mendekat. Pada saat ini, Xiao Yan masih kehilangan klon dewa asli dan belum sepenuhnya menguasai api pemusnahan. Jika harus menghadapi musuh sekarang, Xiao Yan akan kembali berada dalam situasi hidup dan mokat. Bahkan dengan keberadaan Huo Zhixiaya dan Xuan Huang di sisinya, Xiao Yan memahami bahwa harapan tidak boleh disandarkan kepada orang lain dan hanya kekuatan sendirilah yang menentukan nasib pertempuran berikutnya. Setelah meraih kemenangan pertamanya di gerbang biru, kepercayaan diri Xiao Yan meningkat jauh dibandingkan dengan sebelumnya. Namun, Xiao Yan juga memahami bahwa kemenangan itu bukan jaminan untuk menaklukkan setiap tantangan berikutnya. Bahkan ketika peluang mencapai 30% pertarungan tetap terasa sangat sulit. Karena itu, Xiao Yan kembali mengulang seluruh proses latihan yang sama tanpa sedikit pun mengeluh. Dari mimpi kehampaan hingga gerbang pertempuran sejati, Xiao Yan terus melewati setiap ujian selangkah demi selangkah. Berkali-kali Xiao Yan gagal, berkali-kali pula Xiao Yan kembali mencoba. Seluruh pertempuran itu menjadi pengalaman berharga yang perlahan meningkatkan pemahaman serta kemampuan bertarungnya. Setelah melalui begitu banyak percobaan, Xiao Yan akhirnya memperkirakan peluang kemenangannya telah meningkat hingga 50%. Melihat hasil tersebut, Xiao Yan mengangguk pelan karena usaha panjangnya akhirnya membuahkan hasil. Meskipun begitu,
Xiao Yan tahu 50% sudah hampir mencapai batas kemampuan yang dimiliki saat ini. Xiao Yan memperkirakan jika kekuatan berhasil menembus tingkat kelima alam jantung kaisar, peluang kemenangan kemungkinan besar akan meningkat hingga sekitar 70%. Sayangnya, meskipun telah mendengar 13 suara jantung kaisar, Xiao Yan sama sekali belum merasakan tanda-tanda akan menembus ke tingkat berikutnya. Xiao Yan pun mulai bertanya-tanya berapa banyak lagi suara jantung kaisar yang harus didengar sebelum benar-benar mencapai terobosan. Sesaat kemudian, Xiao Yan pada akhirnya perlahan membuka mata. Kesadaran Xiao Yan kembali ke dunia nyata saat duduk bersila di atas kelapa naga Xuan Huang yang sedang menjelajahi pegunungan dan lautan yang luas. Setelah begitu lama tenggelam dalam berbagai ujian di menara pemurnian, perasaan itu seolah membuat kesadaran Xiao Yan muncul kembali dari dasar lautan. Sentuhan sisik naga Xuan Huang yang dingin, kokoh, dan nyata membuat Xiao Yan benar-benar menyadari bahwa seluruh latihan tadi telah berakhir. Melihat Xiao Yan yang telah sadar, Xuan Huang segera ingin menanyakan hasil latihan tersebut. Namun sebelum Xuan Huang sempat berbicara, sebuah dentuman yang sangat dalam tiba-tiba mengguncang langit dan bumi. Suara itu terdengar seakan berasal dari dunia itu sendiri dan membawa tekanan luar binasa. Akan tetapi, sumber sebenarnya justru berasal dari tubuh Xiao Yan. Dalam sekejap kekuatan tak kasat mata berkumpul dari segala penjuru lalu mengalir deras menuju tubuh Xiao Yan. Tubuh fisik maupun jiwa Xiao Yan langsung merasakan peningkatan yang sangat jelas. Xiao Yan segera menyadari bahwa suara jantung kaisar kembali muncul. Meskipun sebelumnya telah beberapa kali mengalaminya, Xiao Yan tetap dibuat kagum setiap kali suara misterius itu bergema. Dentuman demi dentuman berikutnya terus terdengar tanpa henti. Suara jantung kaisar semakin sering muncul dengan irama yang berat dan agung, seolah seluruh dunia sedang dipukul berkali-kali oleh kekuatan yang tak terlihat. Setiap dentuman membawa gelombang energi yang terus memperkuat tubuh Xiao Yan. Darah Xiao Yan mulai mendidih, sementara tulang serta ototnya bergetar hebat. Xiao Yan merasakan seolah belenggu tak terlihat yang selama ini mengikat tubuhnya perlahan mulai retak. 9 tanda bintang di antara alis Xiao Yan berkedip tanpa henti menandakan tubuh fisiknya sedang berada di ambang terobosan besar. Saat suara jantung kaisar bergema untuk ke-10 kalinya pada saat itu, aura yang sangat kuat langsung meledak keluar dari tubuh Xiao Yan. Pada saat itu juga tubuh fisik Xiao Yan berhasil menembus alam leluhur dewa asli. Namun perubahan tersebut juga pada saat ini masih belum berakhir. Suara jantung kaisar terus menggemak tanpa menunjukkan tanda akan berhenti. Setiap dentuman berikutnya tetap membawa peningkatan yang nyata bagi tubuh maupun jiwa Xiao Yan. Baru setelah dentuman ke-15 berakhir, seluruh langit dan bumi kembali menjadi tenang. Xiao Yan segera memeriksa perubahan pada dirinya. Selain tubuh fisik yang telah berhasil menembus alam leluhur dewa asli, kekuatan jiwa Xiao Yan juga mengalami peningkatan yang sangat besar. Walaupun belum berhasil menembus alam berikutnya, kekuatan jiwa Xiao Yan kini telah mencapai puncak alam void. Sebelumnya tingkat seperti itu hanya dapat dicapai apabila Xiao Yan bergabung dengan klon pemakan jiwa. Kini Xiao Yan memperkirakan bahwa apabila bergabung kembali dengan klon pemakan jiwa, kekuatan jiwanya kemungkinan besar dapat mencapai alam void setengah langkah. Dengan kekuatan seperti itu, jiwa akan menjadi kartu truf terkuat yang dimiliki Xiao Yan. Terlebih lagi, Xiao Yan telah memahami pedang jantung pembunuh jiwa setelah berhasil memasuki alam transenden. Teknik itu mampu menciptakan pedang tak kasat mata yang secara langsung menyerang jiwa lawan. Banyak musuh yang sangat kuat juga berpeluang kehilangan nyawa hanya karena serangan jiwa tersebut. Meskipun klon dewa asli telah hilang, Xiao Yan masih memiliki klon jangkrik emas dan klon pemakan jiwa. Kini setelah tubuh utama memperoleh peningkatan besar, kekuatan tempur Xiao Yan perlahan kembali, mendekati kondisi terbaiknya. Namun anehnya semakin besar peningkatan kekuatan yang diperoleh,
rasa krisis di dalam hati Xiao Yan justru semakin kuat. Xiao Yan tidak merasa lebih tenang sama sekali. Pikiran Xiao Yan langsung tertuju pada Tuan Su, dan Xiao Yan telah mengetahui cukup banyak mengenai musuh tersebut. Tubuh asli Tuan Su tidak pernah muncul secara langsung, yang berarti pasti ada sesuatu yang membuat Tuan Su merasa takut atau sangat berhati-hati. Sikap tersebut memang sesuai dengan karakter dari Tuan Su. Tanpa kehati-hatian seperti itu, mustahil Tuan Su mampu menggulingkan Su Qiantai dari tahta Raja Taiksu. Akan tetapi, Xiao Yan merasa apabila lawan yang akan datang hanyalah sosok milik Tuan Su, seharusnya rasa krisis yang dirasakan tidak akan sekuat ini. Hal tersebut membuat Xiao Yan yakin bahwa ada variabel yang belum diketahui. Apapun yang sedang dipersiapkan pihak musuh, Xiao Yan memahami bahwa menguasai api pemusnahan sepenuhnya menjadi hal yang sangat penting untuk menghadapi ancaman tersebut. Sementara itu, jauh di wilayah lain, sebuah kapal raksasa berbentuk persegi yang dikenal sebagai kapal Dewa Taisu sedang melintasi kehampaan dunia gunung dan lautan dengan kecepatan biasa di luar. Di salah satu ruang rahasia yang gelap di dalam kapal tersebut, Xuan King mengenakan armor Dewa Taiksu generasi terbaru. Seluruh tubuh Xuan King tertutup armor itu dan hanya wajahnya yang masih terlihat. Dibandingkan masa lalu, Xuan King telah berubah drastis. Armor ciptaan terbaru Taiksu tersebut mampu mengeluarkan kekuatan tempur setingkat keabadian dewa sehingga membuat Xuan King jauh lebih berbahaya. Bersama dengan hal itu, tiba-tiba suasana ruangan juga menjadi semakin gelap. Cahaya di sekeliling berubah pekat seperti tinta yang memenuhi seluruh ruangan. Xuan King langsung membuka mata dengan waspada dan sekitar 5 meter di hadapannya pada saat ini telah berdiri sesosok bayangan hitam tanpa diketahui sejak kapan. Wujud sosok itu sangat samar hingga hampir mustahil dikenali. Hanya topeng di wajahnya yang terlihat jelas. Di atas topeng tersebut terdapat 5 pola pupil yang memberikan kesan yang sangat menyeramkan. Sosok itu tidak memancarkan aura kehidupan sedikit pun sehingga tampak seperti hantu yang berdiri dalam keheningan. Xuan King langsung merasakan hawa dingin yang menjalar di sepanjang punggung. Xuan King menuntut identitas penyusup tersebut serta mempertanyakan siapa yang berani memasuki tempat tersebut tanpa izin. Sosok bertopeng kemudian menjelaskan bahwa pihaknya datang untuk membantu Xuan King. Sosok misterius itu juga menyatakan bahwa dengan kekuatan Xuan King saat ini, membunuh sosok yang mulia yang telah berinkarnasi masih merupakan hal yang mustahil. Mendengar penjelasan tersebut, hati Xuan King langsung menjadi tegang. Xuan King segera menyadari bahwa sosok di hadapannya jauh lebih misterius daripada yang dibayangkan. Mampu memasuki Dewa Taiksu tanpa diketahui sudah merupakan hal yang biasa di luar. Namun mengetahui tujuan sebenarnya dari seluruh operasi membuat Xuan King semakin waspada. Xuan King mulai mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Bisa saja terdapat pengkhianat di dalam dunia Taisu atau mungkin sosok misterius itu memiliki kemampuan membaca pikiran dan bahkan mungkin kekuatan yang jauh melampaui seluruh dugaan Xuan King. Karena tidak mengetahui identitas maupun tujuan sebenarnya, Xuan King memilih bersikap serendah mungkin. Xuan King menyatakan kesediaannya menerima bimbingan apapun yang diberikan sosok tersebut, bahkan berlutut dengan satu kaki sambil memberi penghormatan. Xuan King memang bukan orang yang menjunjung kehormatan, tetapi Xuan King sangat pandai membaca situasi dan menyesuaikan diri. Kecerdasan serta kelicikannya telah terbukti sejak peristiwa mengundang seawan menemui sang permaisuri. Situasi yang seharusnya menjadi jalan buntu justru berhasil diubah Xuan King menjadi peluang bertahan hidup. Xuan King sengaja hanya mengundang permaisuri tanpa langsung menyerang agar masih memiliki ruang untuk bermanuver. Apabila berhasil, Xuan King tetap dapat menghabisi permaisuri di kemudian hari. Sebaliknya, jika gagal, kemarahan Xiao Yan juga tidak akan sepenuhnya tertuju pada Xuan King. Melihat sikap tersebut, sosok bertopeng menyatakan bahwa penilaian melihat sikap tersebut, sosok bertopeng menyatakan bahwa penilaiannya memang tidak salah. Menurut sosok misteri itu,
Suan King adalah satu-satunya orang yang cukup nekat sekaligus licik di seluruh Taiksu. Sesaat kemudian, cahaya biru redup pada akhirnya berkumpul di hadapan Suan King dan berubah menjadi sebuah pil hitam besar sebesar ibu jari yang melayang di udara. Aura pil tersebut sangat suram dan juga menakutkan. Saat mata Suan King menatap pil tersebut, Suan King merasa seolah melihat jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya sedang menjerit kesakitan di dalamnya. Semuanya terpenjara oleh kekuatan yang sangat mengerikan. Baru melihatnya beberapa saat saja, Suan King merasa jiwanya sendiri hampir terseret masuk ke dalam pil tersebut. Sosok bertopeng menjelaskan bahwa pil itu hanya boleh diminum ketika Suan King benar-benar berada dalam keadaan putus asa. Karena pil tersebut mampu membantu Suan King menghabisi sosok yang mulia yang telah berinkarnasi. Belum sempat Suan King bereaksi, seberkas cahaya dingin tiba-tiba melesat dan langsung menembus bagian tengah alis Suan King. Tubuh Suan King langsung bergetar hebat, sementara mata Suan King dipenuhi dengan rasa takut. Beberapa saat kemudian, tubuh Suan King pada akhirnya kembali tenang. Sosok bertopeng juga lanjut menjelaskan bahwa cahaya yang baru saja memasuki tubuh Suan King merupakan jiwa milik penguasa ilusi yang juga akan membantu Suan King dalam pertarungan mendatang. Meskipun memperoleh bantuan yang tampak besar, Suan King sama sekali tidak merasa gembira. Suan King memahami bahwa kekuatan sebesar itu pasti memiliki harga yang sangat mahal. Karena itulah Suan King mengangkat kepala lalu menanyakan kepada Budeyanti, apakah harga yang harus dibayar setelah meminum pil tersebut adalah jiwa serta nyawanya sendiri.